Assalamualaikum, laporan dari Global Sumut Flotilla. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Portopalo, Sisilia, Italia. Setelah mengarungi 30 jam, mengarungi jalur laut dari Pelabuhan Gamaret di Tunisia, menempuh jarak yang cukup jauh, dan kami tiba di Pelabuhan Portopalo ini jam 3 dini hari. Dan sampai sekarang, sampai jam 6 sore waktu Sisilia, kita masih ada di sini untuk menyesuaikan beberapa hal, mengkondisikan beberapa hal karena ada masalah teknis juga ternyata di kapal kita. Kita juga harus mengisi bahan bakar, kita harus mengisi air bersih, dan kita juga harus mengisi beberapa kebutuhan logistik karena kita perjalanan masih sangat panjang sekali menuju Gaza. Ya kurang lebih kalau lancar sekitar 7 hari dari sini ke Gaza, teman-teman. Dan bersama saya di pelabuhan ini ada kapal Kaiser. Ini kapal yang ditumpangi oleh Wanda Hamida yang sudah bergerak lebih dahulu, ya tanggal 16 September bergeraknya dari pelabuhan Sidi Bosaid. Sebetulnya kapal Kaiser milik yang ditumpangi oleh kakak Wanda Hamida sebetulnya sudah tiba lebih dahulu di pelabuhan Portopalo ini dari kemarin. Namun setelah mengisi kebutuhan logistik dan mengisi bahan bakar, sempat bergerak juga kembali ke perairan internasional untuk melanjutkan perjalanan. Namun sayang, tadi pagi kita dapat kabar ada kebocoran air masuk ke dalam kapal milik Kak Wanda Hamida dan terpaksa kembali ke Portopalo, dan tampaknya sekarang sedang diperbaiki. Tadi saya lihat kapalnya ada sekitar sini. Nanti kita akan shoot gambarnya kalau masih ada di sini. Kayaknya di situ tuh, itu dia kapalnya di pojokan sana. Ya teman-teman, ada satu kapal lagi yang juga ditumpangi oleh seorang warga negara Indonesia, yang namanya kapal Kamar. Itu lokasinya saya tidak tahu tepat di mana lokasinya, tapi yang numpang di situ, yang naik di situ pemuda bernama Fatur Rahman. Terus apa selanjutnya setelah dari sini? Rencananya kita langsung bergerak menuju ke Yunani. Kita akan ke perairan Yunani dulu, bukan menyambut ya, artinya menyusur kapal-kapal lain, dan dari pelabuhan Yunani kita langsung bergerak ke Gaza, Palestina. Nah teman-teman, apa yang akan kita lakukan selama di Gaza, Palestina? Ada beberapa skenario sebetulnya. Kalau bicara Global Sumut Flotilla, dari yang sudah ini ada hal-hal yang mungkin membuat kita sampai atau membuat kita tidak sampai gitu. Ya, biasanya 4 hal paling tidak yang disampaikan ketika training terkait nasib yang akan dihadapi oleh armada Global Sumut Flotilla terkait misi ini. Yang pertama adalah bureaucratic defeat, kekalahan birokrasi seperti yang terjadi di pertengahan atau akhir tahun 2024 kepada kapal mafia Marmara. Sempat ingin berlayar namun gagal karena ada kesalahan birokratik yang dilakukan oleh pihak musuh, ya, menekan pihak Turki, ya. Namun alhamdulillah Global Sumut Flotilla kali ini berhasil menghadapi tekanan ini. Kalau kita melihat sebetulnya di antara penyebab kenapa ada kemunduran dan penundaan sampai 2 minggu dari jadwal yang harusnya ditetapkan, ya, pelayaran ini, juga ada usaha-usaha untuk ke arah sana sebetulnya, ke arah birokratik defeat. Namun masya Allah, karena doa dari kalian semua, karena dukungan dari teman-teman semua, dunia terus memantau, ya. Bahkan sempat kapal-kapal kita ini diserang di pelabuhan Tunisia, di pelabuhan Sidi Bosaid 2 kali. Berbagai usaha sudah dilakukan, namun alhamdulillah ya kita semua berhasil melayarkan kapal-kapal kita, meskipun yang awalnya hampir 80 kapal yang akan bergerak terpangkas, hanya tinggal sekitar 50 kapal yang akhirnya berlayar dari perairan Tunisia, dari pelabuhan Tunisia, pelabuhan Italia, dan pelabuhan di Yunani, teman-teman. Alhamdulillah. Itu yang pertama, bureaucratic defeat sudah kita lewati. Yang kedua, kemungkinan akan ada intercept. Nah, ada intercept ini ya seperti yang terjadi dengan kapal-kapal sebelumnya, kapal Mafia Marmara, kemudian kapal Madeline, kapal Handala, ya. Artinya intercept itu kita dicegat oleh tentara Zionis, dan kemudian kita akan ditangkap, ya begitu ya skenario-nya. Atau skenario ketiga, ya mungkin kita akan eksekusi mati, ya teman-teman yang ada di kapal. Itu juga sebetulnya sudah terjadi pada tahun 2010 lalu, yang dialami oleh teman-teman Mafia Marmara. Atau skenario keempat, kita sampai ke Gaza. Nah, sampai di Gaza pun sebetulnya tidak benar-benar masuk ke Gaza karena 50 kapal ini nggak akan bisa ditampung oleh pelabuhan yang ada di Gaza. Namun kita akan sampai di perairan Gaza, kemudian kita bisa mengirimkan bantuan yang sudah kita bawa bersama kapal-kapal kita ini untuk kemudian dihanyutkan dengan kapal khusus ke arah Gaza. Teman-teman, apa artinya kalau kita ini benar-benar bisa sampai ke Gaza? Artinya kita telah berhasil membuka koridor kemanusiaan. Nah, yang berarti akan ada usaha yang lebih besar setelah ini. Kalau Global Sumut Flotilla ini berhasil membuka jalur, maka negara-negara lain akan ikut berbondong-bondong, ya, kembali menembus blokade Gaza ini dengan melalui jalur laut, dengan misi Global Flotilla yang lebih besar, teman-teman. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk
terus menjadi bagian dalam flotilla ini. Teman-teman, pertama buat kalian yang sudah menyumbang untuk gerakan ini, maka kalian sudah ikut berkontribusi besar. Ya, karena di antara puluhan kapal-kapal ini ada 5 kapal yang itu dibeli oleh masyarakat Indonesia. Ya, kapal-kapalnya nanti akan saya sebutkan namanya di kolom komentar ya, atau di deskripsi kapal-kapal yang sudah kita beli, dan kalian bisa track itu. Kalian bisa track langsung kapal-kapal itu. Kalau kapal yang saya naik ini namanya kapal Nusantara. Ya, ini kapal yang isinya ya gabungan dari negara-negara Nusantara, ada dari Malaysia, ada dari Pakistan, ada dari Maldives ya, ada juga dari UK, ada dari Inggris juga, ada juga dari South Africa gitu ya. Tapi sebagian besar dari Nusantara, teman-teman. Kapal Kak Wanda namanya kapal Kaiser, dan kapal Fatur namanya kapal Kamar. Itu 2 kapal. Namun 5 kapal Indonesia itu namanya nanti akan saya tulis, saya tidak hafal ya, akan saya tulis di kolom komentar dan di deskripsi. Kalian silahkan lihat, cek bareng-bareng, dan kalian bisa juga ikuti. Kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian bisa ikuti melalui tracker ya, yang juga linknya saya taruh di deskripsi. Kalian silakan nge-track ke 50 kapal yang sedang berlayar menuju Gaza ini, teman-teman. Jadi kalian sudah berkontribusi deh. Kalau kalian sudah donasi, kalian sudah menjadi bagian besar dalam misi besar ini, teman-teman. Yang kedua, terus ikuti pemberitaan masalah Sumut Flotilla ini. Kalian terus share, kalian terus angkat ya, karena ketika kalian mengangkat flotilla, kalian juga sedang mengangkat masalah Gaza. Karena ini bukan masalah kami, sekali lagi, ini bukan masalah kapal ini bukan masalah gerakan ini masalah apa yang membawa kami sampai pada titik ini. Ya, apa yang membuat kami rela menunggu berminggu-minggu tanpa kejelasan, rela datang dengan harta, dengan tenaga kami, dengan waktu kami korbankan. Ya, ini bukan untuk kita sedang berjalan berwisata, tapi kita rela melewati semua ini karena kita ingin meringankan beban warga Gaza. Kita ingin membuka blokade Gaza. Meskipun sekali lagi resikonya nggak mudah. Ini gerakan non-violence. Gerakan ini adalah gerakan anti kekerasan, dan kita paham kita harus menghadapi mereka yang selama ini menggunakan violence sebagai bahasa mereka sehari-hari. Selama ini kita harus menghadapi satu tentara yang memang tidak ragu menembaki anak-anak dan wanita di sana. Namun kita ingin buktikan bahwa nggak semua selalu berakhir dengan kekerasan ya. Jalur kekerasan sudah diambil, medannya sudah ada yang mengisi. Namun untuk jalur damai ini ya, banyak teman-teman juga yang ingin berpartisipasi dalam ini. Maka ya, kita menghargai dan kita menghormati semua usaha untuk membantu Palestina, baik dengan jalur kekerasan maupun jalur non-violence seperti yang kita lakukan hari ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita berhasil, insya Allah kita bisa masuk ke Gaza, meskipun hanya di perairan Gaza ya. Lalu kita kirimkan bantuan, kemudian kita kembali, dan kita akan persiapkan armada yang lebih besar dari Indonesia, dari Malaysia, dari Nusantara, dan kita akan ajak gerakan global ini untuk bersama-sama juga kembali menembus Gaza. Tidak sekali dua kali, berkali-kali, sampai Palestina merdeka, sampai blokade ini bisa terangkat secara penuh, dan sampai Palestina bisa benar-benar merasakan hidup dalam kebebasan, teman-teman. Masya Allah. Teman-teman, memang tidak mudah ya. Saya juga baru sadar ternyata tidak mudah melewati samudra luas, terutama Mediterania, dengan cuaca yang saat ini, bulan-bulan ini memang ombaknya sedang tinggi, anginnya sedang kencang. Ya, saya tidak bisa menghitung berapa kali saya, mohon maaf ya, muntah selama perjalanan gitu kan. Itulah perjuangan, teman-teman, itulah perjuangan. Tapi apapun resiko terburuk yang saya hadapi, yang saya alami di sini, tidak mungkin lebih buruk dari apa yang dialami oleh warga Gaza di sana. Jadi, masya Allah, teman-teman, senang sekali kita bisa menjadi bagian dalam gerakan ini. Dan teman-teman di Indonesia juga, sekali lagi, kalian bisa ikut berkontribusi dengan suara kalian, dengan doa kalian, dengan berisiknya kalian di daratan. Kawal terus aksi ini di daratan ya, dengan berbagai aktivitas untuk menyuarakan Palestina dan sebagainya, teman-teman. Dan saya berjanji saya akan menyampaikan juga ya tentang langkah strategis. Apa sih langkah strategis yang harus kita lakukan? Karena kalau bicara langkah strategis, maka kita harus membahas detail. Langkah strategis anak muda itu tidak sama dengan langkah strategis bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah. Langkah strategis ibu-ibu bapak di rumah beda dengan langkah strategis para ulama. Langkah strategis para ulama beda dengan langkah strategis para politisi. Nanti kita akan bahas satu persatu sepanjang perjalanan saya menuju Gaza, dan mohon doanya semoga Allah Ta'ala melancarkan perjalanan kami dan ya menguatkan kami di lapangan, dan menjaga semua gerakan semua yang berpartisipasi dalam gerakan Global Support Flotilla ini, baik dari Indonesia maupun dari berbagai warga negara lainnya, teman-teman. Jangan hanya dukung Indonesianya ya, karena ini adalah gerakan bersama. 47 negara hadir dalam gerakan bersejarah ini, teman-teman. Global Sumut Flotilla, armada laut ya, pertama kalinya dalam sejarah berusaha menembus blokade Zionis Israel atas Gaza. Mohon doanya sekali lagi dan dukungannya.
Demikian laporan dari saya, Muhammad Hussein Gaza, koordinator Global Peace Convoy Indonesia dari pantai pelabuhan Portopalo, Sisilia, Italia, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.